malas membaca. Kamu masih bisa belajar. Manfaat proklamasi kemerdekaan terkait kesejahteraan rakyat. Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 6 Semester 1. Proklamasi merupakan satu titik balik bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan, yang merupakan hasil jerih payah dan manfaat hidup bersatu bangsa Indonesia. Dalam hitungan abad bangsa Indonesia telah dijajah, tidak terhitung lagi berapa nyawa dan harta yang telah dirampas dan dikorbankan untuk mencapai kemerdekaan. Puncak perjuangan bangsa Indonesia adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan yang diikrarkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dengan adanya peristiwa ini, Indonesia secara tegas telah merdeka dan telah terbebas dari segala jenis penjajahan. Proklamasi tidak hanya sekedar peristiwa atau momentum saja. Proklamasi kemerdekaan juga merupakan poros dari seluruh sumber hukum yang berlaku di negara Indonesia, termasuk pemenuhan dari Pancasila yang merupakan manfaat dasar negara Indonesia. Semua yang terkandung di dalam Pancasila adalah gambaran semangat dan amanat dari perjuangan rakyat Indonesia untuk keluar dari penderitaan. Manfaat proklamasi dan makna yang terkandung dalam proklamasi sangatlah vital bagi kehidupan bangsa Indonesia. Di bawah ini merupakan beberapa manfaat atau makna yang terkandung di dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan, antara lain adalah 1. Sebagai alat untuk mengangkat harkat martabat dan derajat bangsa Indonesia, dengan pengakuan telah merdeka dan terbebas dari penjajahan. 2. Sebagai pembuktian bangsa Indonesia, bahwa negara Indonesia telah bebas dari semua penjajahan dan telah merdeka, berdaulat penuh dan terbebas dari rasa takut. 3. Sebagai tanda bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan telah sampai pada puncaknya dan telah mencapai kemerdekaan. 4. Sebagai pernyataan bangsa Indonesia, jika negara Indonesia telah terbebas dari hukum kolonial yang mengekang dan secara tegas telah memiliki tatanan hukum negara Indonesia. 5. Sebagai alat hukum internasional, yaitu menyatakan kepada bangsa Indonesia dan bangsa di seluruh dunia bahwa dengan tercapainya kemerdekaan, negara Indonesia memiliki hak penuh untuk menentukan nasib sendiri untuk bangsa Indonesia. 6. Sebagai alat hukum internasional, yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia dapat melakukan hubungan internasional dengan negara lain dan mengambil manfaat kerjasama internasional. 7. Sebagai tanda bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan terlahir kembali sepenuhnya tanpa penjajahan, baik pengakuan de facto ataupun de jure. 8. Sebagai tonggak sejarah baru Indonesia dan awal baru rakyat Indonesia dengan memberikan inspirasi, memicu motivasi bangsa Indonesia dalam menghadapi setiap kondisi atau keadaan yang terjadi di Indonesia ke depannya. 9. Sebagai permulaan rakyat Indonesia menjadi rakyat yang mandiri, cerdas serta memiliki nilai budaya yang dijunjung tinggi. 10. Sebagai pernyataan kewenangan rakyat Indonesia untuk memiliki dan mengolah manfaat sumber daya alam atau lainnya, demi peningkatan kesejahteraan rakyat secara mandiri. 11. Sebagai bentuk kewenangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan menjaga kedaulatan negara Indonesia, dari segala desakan dari negara lain. Di balik banyaknya manfaat proklamasi bagi bangsa Indonesia, tersimpan perjuangan dan penderitaan rakyat Indonesia untuk mewujudkan proklamasi itu sendiri. Proklamasi kemerdekaan bukanlah hadiah yang diberikan penjajah bagi bangsa Indonesia, melainkan jerih payah bangsa Indonesia untuk keluar dari jeratan kekejaman penjajah. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di masa awal kemerdekaan Indonesia. Dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertuang tujuan negara Indonesia. Satu di antaranya yakni memajukan kesejahteraan umum. Terdapat beberapa upaya kebangsaan menuju masyarakat sejahtera yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat, di antaranya. 1. Mengembangkan sikap saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Seperti diketahui, Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan agama. 2. Saling menghormati dan menghargai karena berbagai suku, budaya, dan agama merupakan kekayaan budaya Indonesia. 3. Taat dan patuh membayar pajak agar pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik lainnya dapat terus berjalan. Upaya mengembangkan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah. Tingkat kesejahteraan masyarakat setiap daerah di Indonesia tidaklah sama.
Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut diantaranya disebabkan pendapatan setiap kepala keluarga berbeda-beda. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat juga disebabkan oleh kemiskinan, letak geografis, globalisasi, lapangan kerja, kualitas masyarakat, dan persebaran penduduk. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat yaitu 1. Memperbanyak lapangan kerja untuk mengatasi angka pengangguran yang tinggi. 2. Memperbaiki fasilitas umum agar masyarakat lebih mudah untuk menggunakan dan memanfaatkannya. 3. Mengubah pembangunan yang berorientasi di kota besar menjadi pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa. Pembangunan hendaknya dilakukan secara merata hingga ke desa maupun sampai ke pelosok desa. Pembangunan di kota besar hanya akan memicu urbanisasi. Masyarakat desa akan berbondong-bondong bekerja di kota. Akibatnya, masyarakat desa enggan melakukan usaha di desa, misalnya di sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki ketahanan paling tinggi dalam menghadapi imbas berbagai krisis. Pedesaan dapat berperan penting dalam penyediaan pangan. Bahkan, pedesaan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena kemampuannya menyerap tenaga kerja, khususnya di bidang pertanian. Dengan membangun pedesaan, kesejahteraan masyarakat di desa akan meningkat. 4. Menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat desa. Sebagai contoh, pemerintah memberdayakan ibu-ibu PKK, pembinaan kesejahteraan keluarga, untuk dilatih membatik. Ibu-ibu di desa diberikan pelatihan membatik dengan mendatangkan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Mereka dilatih hingga mahir dalam membatik. Selanjutnya, mereka diberi pelatihan tentang manajemen usaha dan cara pemasaran produk. Pelatihan tersebut menjadi bekal yang cukup bagi ibu-ibu di desa untuk mandiri berkegiatan ekonomi. Dengan demikian, pelatihan membatik dapat melatih jiwa kewirausahaan dan mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia.